Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Di pertemuan ketiga ini kita berkuliah lewat daring. Coba diperhatikan nanti di akhir atau nanti mungkin di tengah atau di akhir ya. Nanti ada tugas yang akan saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, untuk tidak memperlama diskusi ini dan mengefisienkan waktu, nah saya akan meng-share materinya ya. Baik, yang pertama itu materi kita hari ini tuh tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan dalam bahasa Indonesia. Apakah sudah nampak? Itu sudah nampak ya? Nah, di ejaan bahasa Indonesia ini coba diperhatikan bahwasanya ejaan bahasa Indonesia itu adalah ejaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, ada beberapa poin yang akan kita diskusikan. Pertama itu pemakaian abjad, persukuan, penulisan huruf besar, penulisan huruf miring, penulisan kata dasar, kata ulang, kata perimbuhan, dan kata gabungan. Kemudian penulisan angka dan lambang bilangan. Kemudian penempatan tanda baca atau punktuasi. Nah, berikut contoh dari penggunaan huruf kapital. Bisa dilihat ya. Nah, di sini nampak kan bahwasanya awal kalimat penggunaan huruf kapital itu atau huruf besar itu bisa di untuk awal kalimat, kemudian petikan langsung, ungkapan nama, gelar, gelar, kemudian jabatan atau pangkat. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Sebenarnya di mata kuliah ini sangat mudah memahami sebenarnya karena sudah langsung ada contohnya. Tinggal kita ganti dan modifikasi dengan mengadopsi dari aturan-aturan yang sudah ada di contoh ini. Kemudian huruf miring. Huruf miring di sini ada contohnya penulisan nama buku, majalah, surat kabar. Atau begini, kalau kalian menulis skripsi nantinya, itu di daftar pustaka, itu semua judul bukunya itu harus bertulis huruf miring. Tapi ya sesuai dengan peraturan penulisannya. Tapi biasanya itu dimiringkan. Nah, begitu. Nah, ini contoh-contohnya ada di sini penggunaan huruf miring. Kemudian penulisan kata. Nah, penulisan kata ini ada kata dasar yang mana tidak berimbuhan, mungkin awalan atau akhiran, prefix, konfiks atau sufiks. Nah, nah di kata turunan juga ada bentuk ulang. Bagaimana contohnya? Kura-kura, kuda-kuda, pura-pura, dan lain-lain. Kan? Tapi biasanya penulisan kata ulang itu harus ada ditulis dengan tanda penghubung. Nah, begitu. Nah, kemudian kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kemudian kata depan di dan ke dan dari. Kemudian partikel. Nah, untuk partikel ini yang agak unik nih. Di sini siapa yang orang Sidimpuan? Atau mungkin di sini ada orang Tanjung Balai ya? Atau orang ini apa namanya? Orang Pekanbaru. Pekanbaru biasanya contoh partikelnya itu kayak lupa. Tapi kalau mereka ngomong itu selalu ada di akhir kalimat itu. Yang contohnya sepertinya, janganlah kamu begitu. Dengan kalimat, janganlah kamu begitu. Apa perbedaannya? Ya sama aja. Nah, pertanyaannya lah ini sebenarnya apa? Kan kayak gitu. Nah, itu disebut partikel. Janganlah kamu begitu, jangan kamu begitu. Nah, lainnya apa? Kalau dalam bahasa Tanjung Balai, apa pula baya? Baya ini sebenarnya artinya apa? Atau gini, kalau orang Sidimpuan, jangan gitu dabo. Nah, gitu. Kata dabo ini artinya apa gitu. Nah, ini bisa dimasukkan dalam partikel. Nah, atau dalam bahasa Tanjung Balai, Melayu Tanjung Balai, ngeri kali, Jang.
Kata jang ini sebenarnya apa? Nah, begitu dia, bentuk-bentuk partikel yang terkadang eh, kita temukan fenomenanya, tapi kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya partikel. Kemudian kemudian akronim. Akronim di sini atau singkatan. Di sini ada contoh-contohnya. Ah, Kemudian ada juga penulisan angka. Dan contohnya ada angka Romawi ya, dan angka Latin juga ada di sini. Nah, selanjutnya uh, lambang bilangan. Lambang bilangan. Di sini ada contohnya dan kemudian penulisan unsur serapan. Nah, sama sama kita sadari dan ketahui bahwasanya unsur serapan ini di dalam bahasa Indonesia memang harus kita akui unsur serapan itu sangat banyak, baik dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, tentu bahasa Melayu ya, bahasa Melayu lah, udah tentu. Tapi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa Belanda, bahasa Sanskerta pun juga ada. Eka, Eka itu kalau tidak salah ya dari bahasa Sanskerta. Kalau Arab, contohnya kursi, kursiun. Tapi biasanya untuk mengetahui dia bahasa serapan atau tidak, itu ada dilihat di ini di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diambil serapat dari mana, yang bahasa bakunya mana gitu. Nah, kalau sudah baku, sudah dimasuk di dalam KBBI, kata tersebut berarti dia sudah diusahakan, sudah diupayakan menjadi kata baku, makanya masuk ke dalam KBBI, unsur bahasa serapan tadi. Nah, kemudian ini beberapa contoh penggunaan atau pemakaian tanda baca. Tanda baca ini uh, bukan membaca masalah orang atau membaca gerak-gerik orang ya, atau membaca apa yang dikatakannya. Bukan. Tanda baca ini hanya berfungsi kepada tulisan saja. Jadi kalau kita berbahasa dengan bahasa verbal, bukan bahasa tulisan, ini tanda baca ini tidak berguna. Jadi tanda baca ini kalau dalam bahasa verbal itu ditandai dari intonasinya. Nah, kita akan mengetahui dia marah atau tidak, atau memang lagi menye-menye ya kan, dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi dia ini dilihat dari intonasinya kalau untuk yang verbal atau berbicara. Sedangkan kalau untuk tulisan, ini tanda baca ini sangat diperhatikan sekali. Coba dilihat ini beberapa contohnya sesuai dengan PowerPoint yang ada di tangan rekan-rekan semua. Jadi sangat mudah kok ngomongnya. Contohnya kan jelas semua di sini. Nah, ini juga tanda titik dua, tanda titik koma, kemudian tanda titik tiga atau elipsis. Nah, kemudian tanda hubung yang biasanya kita gunakan ketika menggunakan kata pengulangan kata ya. Nah, kemudian tanda kurung, tanda siku, tanda petik. Nah, di dalam bahasa verbal mana ada ya kan? Kita tahu mana itu penghubung. Tapi ketika di dalam bahasa tulisan, uh, nampak jelas dia mana itu penanda-penanda tanda bacanya. Makanya terkadang bahasa tulisan itu dianggap sempurna daripada bahasa lisan. Karena bahasa lisan kita tidak tahu. Apalagi maaf sekali. Untuk orang-orang yang agak celat, kita bingung. Kadang untuk mengartikan apa yang diucapkannya saja kita agak bingung. Bagaimana memaknai apa kalimat susunan kalimat yang digunakannya. Apalagi dia nanti terkadang dia dari orang daerah tertentu yang terkadang susunan kalimatnya agak beda. Orang Cina kadang sering itu, atau orang Papua. Nah, terbalik-balik gitu. Susunan kalimatnya begitu. Tapi tetap kita pahami, kita paham. Nah, ini tanda-tanda bacanya. Namun sesempurna-sempurna bahasa tulisan, ada bahasa tulisan yang nggak bisa ditulis. Contohnya nih, siapa yang bisa ditulis? Ada yang bisa? Ini bukan siul ya, tapi saya ingin ini ditulis dengan tulisan uh, uh, huruf. Ada yang bisa? Bukan apa yang saya lakukan, tapi
ini ditulis dengan tulisan? Tidak ada ya. Nah, begitu. Ya mungkin ada kelebihan dan kekurangannya begitu. Nah, kemudian penggunaan spasi ini juga digunakan untuk bahasa tulisan, penggunaan garis bawah juga biasanya digunakan untuk menandai uh, hal yang penting, menandai penekanan terhadap sebuah tulisan. Di sini juga ada penggalan kata, contoh-contohnya sudah ada sesuai dengan PowerPoint yang ada di tangan rekan-rekan semuanya. Nah, di sini ada penulisan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Kemudian ke sebagai kata depan dan ke sebagai awalan. Di sebagai kata depan biasanya harus dipisah dan biasanya menunjukkan tempat. Nah, sedangkan kalau dia sebagai awalan saja, dia harus disatukan. Namun biasanya dia melekat kepada bukan kata tempat, tapi kata kerja biasanya. Nah, begitu juga dengan penggunaan ke sebagai kata depan dan ke sebagai awalan. Nah, tadi juga sempat dibahas ya partikel tadi ya, uh, yang ya kan, dabo gitu ya kan, kalau dalam bahasa orang Mandailing ya, kan, sana. Nah, di sini ada penulisan partikel pun, contoh-contohnya, dan ini ada yang disatukan dan ada juga yang dipisah. Nah, begitu. Jadi diperhatikan. Nah, semoga nanti ini bisa diaplikasikan atau dimanfaatkan dalam penulisan proposal kalian, dalam penulisan skripsi kalian. Nah, contoh-contohnya sudah ada. Jadi lebih gampang dan mudah langsung praktekkan ada contoh-contoh. Nah, kemudian ini ada pembentukan kata. Pembentukan kata atau gabungan atau peluluhan bunyi. Nah, yang peluluhan bunyi itu maksudnya ini apa penghilangan bunyi. Ada yang hilang di dalam penyusunan kata itu. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau penggabungan bunyi, penggabungan kata itu, contohnya nih ada di sini padahal, apabila, apa dan bila, pada dan hal gitu. Itu merupakan sebuah gabungan kata. Tapi kalau dipisah nanti menjadi tidak baku lagi, tidak padu lagi. Nah, kemudian selanjutnya penulisan gabungan kata berimbuhan, penulisan kata penghubung intra kalimat, antar kalimat maksudnya. Nah, itu ada contoh-contohnya di sini, akan sangat mudah memahaminya karena memang sudah ada contoh-contohnya disediakan di PowerPoint yang ada di tangan rekan-rekan mahasiswa. Nah, di sini ada ciri-ciri bahasa baku. Untuk simpelnya seperti ini, untuk menandai bahasa baku itu, kalau dia terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sudah pasti baku. Tapi kalau tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia, itu tidak baku. Nah, begitu. Nah, untuk lebih gampang, kalian download saja nanti aplikasi ini, aplikasi KBBI. Ntar ya, biar saya informasikan, agar kalian nanti suatu waktu butuh mencari tahu mana nih bahasa yang baku dan tidak baku, download saja KBBI edisi kelima. Kalau mungkin udah ada edisi ke-6-nya ya. Pokoknya KBBI ya, yang ada di App Store. Nah, jadi lebih gampang. Jadi kalian seolah-olah membawa kamus bahasa Indonesia kemana-mana, padahal tapi dalam bentuk aplikasi. Jadi gampang. Kemudian ini yang tadi penggabungan kata tadi yang menjadi satu kata, acap kali ditulis jadi acap dan kali ini jadi tidak baku ya. Nah, kemudian di sini bahwasanya katanya pada faktanya kata baku ini berubah menjadi tidak baku biasanya karena unsur kebiasaan behavior atau habitnya kebiasaan, atau mungkin juga pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, di sini ada contohnya bapak. Sekarang kita menggunakan aba, papa, babe, papi. Nah, ini papi ini pengaruh bahasa daerah atau bahasa apa ya? Pokoknya ini keterangannya ini bisa nanti berubah. Yang pasti uh, kata baku menjadi tidak baku itu biasanya itu tadi gara-gara pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing dan kebiasaan kita. Gara-gara tadi latar belakang kita orang sini, jadi karena biasanya kan menggunakan itu, maka terakhir
terbawa-bawa seperti itu. Nah, kemudian kata baku contoh seperti akta. Tapi tanpa kita sadari kita sering bilang akte ya kan. Akte lahirnya ada, bukan akta lahirnya, tapi akte lahirnya sudah dibuat. Nah, begitu. Nah, itu tadi sudah kita bahas tentang tanda baca. Sudah kita bahas juga uh, ejaan yang benar, baik pembentukan katanya maupun kata baku maupun tidak bakunya. Nah, saya ingin kalian menyusun kalimat yang betul-betul dengan mempertimbangkan tanda bacanya, dengan mempertimbangkan ejaan atau menyatukan dua kata menjadi ejaan satu kata gitu, yang benar. Nah, gitu. Ini ada apa namanya tugas yang perlu kalian analisa. Nah, berilah tanda baca atau susunlah kalimat ini dengan ejaan yang benar. Tadi kan ejaan tadi kan bisa jadi mungkin ada imbuhan, ada mungkin peluluhan bunyi, ada mungkin penambahan uh, apa namanya penambahan kata yang dua kata menjadi satu kata, maka disebut menjadi baku. Nah, coba diaplikasikan ke dalam kalimat ini sehingga kalimat ini menjadi benar. Nah, di sini ada kalimat yang pertama, ibu mati nasi anjing di dapur memasak. Nah, kalimatnya seperti apa ini? Atau tanda baca apa yang perlu kita selipkan di sini? Nah, ibu dan setan pergi ke membeli pisang pasar. Nah, kira-kira kalimatnya seperti apa ini? Atau tanda baca apa yang perlu kita gunakan di dalam kalimat ini? Sehingga kita bisa uh, membuat kalimat ini menjadi kalimat yang benar atau koheren. Koheren itu maksudnya padu, sesuai. Nah, baik. Kira-kira mungkin itu saja. Namun untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh nanti memberikan pertanyaan di bawah di kolom chat. Atau mungkin boleh saja nanti untuk diskusi kita ini, apa namanya tugas ini bisa kita diskusikan nanti pas nanti bertemu di pertemuan berikutnya. Baiklah kalau begitu, uh, baiklah rekan-rekan semua, demikian saja diskusi kita hari ini tentang ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perlu diperhatikan bahwasanya dalam ejaan bahasa Indonesia itu perlu diperhatikan tanda bacanya, kemudian pembentukan katanya, kata baku dan tidak bakunya. Sehingga kita mampu menulis penulisan yang baik, mampu menulis karya tulis yang baik dengan mengacu kepada penulisan ejaan yang baik dan benar. Baik, sekian saja pertemuan kita. Saya sudahi dengan salam wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.